adalah salah satu perusahaan retail gaya hidup terbesar di Indonesia dengan kapitalisasi pasar sekitar 25,15 triliun. Berdasarkan analisis kami, per 24 Juni 2026, kami melihat dan memberikan rekomendasi membeli ataupun buy untuk saham MAPI tersebut. Sepanjang 1 tahun terakhir, saham MAPI mencatat return tertinggi, yaitu sebesar 34,67%, jauh berbeda arah dengan IHSG yang justru terkontraksi di minus 14,52% di periode yang sama. Di sini, kami akan membedah mengapa dan kenapa performa ini bisa terjadi, mulai dari model bisnis, kondisi makro, kinerja keuangan, hingga juga kevaluasinya. MAPI berdiri sejak 23 Januari 1995 dan mencatatkan saham di BI pada 2004. Sebanyak 51% sahamnya dimiliki PT Satya Mulia Gema Gemilang dan sisanya 49% oleh publik. Perusahaan ini mengelola lebih dari 150 brand internasional, mulai dari fashion, sport, department store, kids, sampai food and beverage seperti Starbucks. Dengan lebih dari 4.000 gerai yang tersebar di lebih dari 100 kota di Indonesia, plus ekspansi ke 6 negara ASEAN lainnya. Yang menarik, per Mei 2026 ada aksi korporasi besar dari Pacific Universal Investment asal Singapura yang mengakuisisi 51% saham MAPI senilai 11,81 triliun, menjadikan mereka pengendali baru. Ini sinyal kuat bahwa investor global juga melihat prospek MAPI cukup menjanjikan. Kenapa bisnis retail seperti MAPI relevan sekarang? Karena fundamentalnya ditopang ekonomi domestik yang kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di 5%, melampaui rata-rata dunia yang cuma 3,1%, bahkan jauh di atas Amerika Serikat dan Eropa. Konsumsi rumah tangga, mesin utama ekonomi kita, tumbuh stabil di kisaran 4,8% sejak 2022. Inflasi juga mereda dan Bank Indonesia punya ruang untuk menurunkan suku bunga ke depan, yang berarti daya beli masyarakat berpotensi makin kuat. Resikonya ada di pelemahan rupiah dari 14.870 rupiah per dolar di 2022 menjadi 17.184 di 2026, bisa menaikkan suku bunga yang bergantung pada barang impor. Dari sisi kompetisi, MAPI dominan pasarnya melonjak dari 33,65% di Juni 2025 menjadi 45,25% di Juni 2026. Jauh meninggalkan kompetitor seperti MAPA, Aces, dan Era yang pangsa pasarnya justru turun. Secara segmen, pertumbuhan tercepat MAPI adalah digital elektronik, lewat Digimap dengan CAGR 18,4%, didorong dengan permintaan produk Apple, disusul dengan support, dan outdoor 14,6%, mencerminkan tren gaya hidup sehat. Secara keseluruhan, CAGR mendapatkan MAPI ada di 11,2% per tahun. Total revenue juga naik konsisten dari 26,9 triliun di 2022 menjadi 36,9 triliun di 2024, didukung dengan ekspansi lebih dari 700 gerai baru. Kami pakai 3 metode, DCF, FCFE, dividen diskon modal atau DDM, dan valuasi relatif memakai PER dan PBF. Ketiganya kami bobot berdasarkan hasil backtest 5 tahun terakhir. Hasilnya DCF memberi nilai wajar, yaitu Rp13.275 per saham. Jauh di atas harga pasar, tapi kami anggap terlalu optimis sendirian. DDM justru memberi hasil sangat rendah, yaitu Rp63,98 karena payout rasio dividen MAPI historisnya kecil. Untuk valuasi relatif, target harga per ada di Rp3.326 dengan upside 119% dan PBF di Rp2.246 dengan upside 48%. Karena masing-masing metode punya kelemahan sendiri, kami gabungkan semuanya lewat pembobotan. 51% untuk pendekatan DCF, di mana DDM dominan 80% berkat rekod backtest yang selalu sesuai pergerakan harga saham. Dan 49% untuk valuasi relatif, didominasi per 67%. Hasil akhirnya, target harga MAPI kami tetapkan di Rp2.873,68 per saham dengan potensi upside sekitar 90% dari harga penutupan terakhir 1.515. Cost of equity kami hitung
9,82% memakai CAPM dengan beta saham hanya 0,34, artinya saham MAPI cenderung lebih defensif dibanding pergerakan IHSG. Kombinasi valuasi yang murah dan fundamental yang kuat, inilah yang menjadi dasar rekomendasi buy kami. Pendapatan MAPI diproyeksikan terus tumbuh dengan CAGR sebesar 4,14% pada periode 2006 hingga 2029, didukung oleh ekspansi gerai dan penguatan konsumsi domestik. Apalagi setelah masuknya investor global Pacific Universal Investment yang mengakuisisi 51% saham MAPI senilai 11,81 triliun. Masuk ke kesehatan keuangan MAPI, ada 3 indikator profitabilitas utama, semuanya membaik dalam 5 tahun terakhir. Gross profit margin naik dari 3,78% ke 44,63%. Operating profit margin dari 8,31% ke 9,25%. Dan net profit margin dari 4,73% ke 5,27%. Artinya, MAPI makin baik efisiensi mengelola biaya sambil tetap bertumbuh. Dari sisi struktur modal, debt to equity ratio ada di 47,56% pada 2025 dan diproyeksikan hanya naik tipis 4,82% di 2029. Untungnya masih kendali, cash conversion cycle juga sehat, diproyeksikan 73,5 hari di 2029. Artinya perputaran modal jadi kas berjalan optimal. MAPI menunjukkan komitmen kuat terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik, tercermin dari terpenuhinya seluruh rekomendasi pedoman tata kelola perusahaan terbuka OJK, serta kepatuhan terhadap POJK nomor 42 tahun 2020, di mana sepanjang tahun 2025 tidak ditemukan satupun benturan kepentingan yang melibatkan direksi, dewan komisaris, maupun pemegang saham. Struktur pengawasan perusahaan didukung oleh komite audit, komite nominasi dan remunerasi, sekretaris perusahaan, unit audit internal, hingga komisaris independen. Komitmen terhadap integritas bisnis juga diperkuat melalui kebijakan anti korupsi dan sistem pelaporan pelanggaran yang berhasil memproses lebih dari 80 laporan tervalidasi serta dibuktikan dengan perolehan sertifikasi internasional ISO atau EAC 27001 2022 untuk keamanan informasi dan ISO 22000 2018 untuk pengamanan pangan. Tentu saja setiap investasi punya resiko. Untuk MAPI ada 7 resiko utama yang kami identifikasi: resiko ekonomi makro, politik dan sosial, regulasi, persaingan usaha, ekspansi ke bisnis baru, resiko keuangan seperti nilai tukar, dan risiko hubungan kemitraan brand. Karena MAPI bukan pemilik brand-brand yang mereka jual. Kabar baiknya, MAPI sudah punya mitigasi untuk masing-masing risiko ini, mulai dari asuransi komprehensif, studi kelayakan sebelum ekspansi, sampai sertifikasi keamanan data internasional seperti ISO 27001. Kesimpulannya, dengan pangsa pasar yang terus menguat, kinerja keuangan yang sehat, dukungan makroekonomi domestik, serta valuasi yang masih di bawah harga wajar, kami merekomendasikan beli untuk saham MAPI dengan target harga Rp2.873.068. Perlu diingat, laporan ini kami susun untuk tujuan pembelajaran dan akademik dalam rangka penyusunan Project Based Learning 2026. Bukan ajakan atau rekomendasi jual beli saham, melainkan keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab masing-masing. Jadi kami himbau untuk selalu melakukan riset sendiri sebelum mengambil keputusan. Terima kasih.